ガチガチだな。姫がベルトが故障したよ。ああ、助けてくださいフレデリック様。我が名はジュリオス。姫を返してほしくば。9のレオ精霊ロキ。よく気づいたね。僕が精霊だって。あんたの真実にたどり着いた。だったのか。無事？久しぶりだね、姉さん。姉さん？カードの中に。お助け！俺の夢のために生贄となれ。時は来たのだ。エルザ・スカーレット。Oke guys, di part sebelumnya kita udah lihat perjuangan para anggota Fairy Tail demi mengalahkan Phantom Lord dan melindungi Lucy. Dan juga bagaimana Lucy menyelesaikan masalahnya dengan sang ayah. Di video part 9 ini terungkap fakta yang sangat mengejutkan. Bahwa salah satu anggota dari penyihir Fairy Tail ternyata adalah sesosok arwah zodiak yang dimana kita ketahui kunci zodiak itu spesialis sihir milik Lucy. Tanpa berlama-lama ini di alur cerita anime Fairy Tail part 9, terobos aja lah kuy. Meskipun hukuman bagi Fairy Tail atas apa yang terjadi sebelumnya ditunda, persidangan masih berlanjut. Di dalam ruang National Magic Council terlihat Makarov yang menghadiri persidangan yang dilakukan oleh para dewan sihir cabang Fiore. Tapi Makarov bisa-bisanya malah tertidur di saat sidang tengah berlangsung. Selesai sidang, Makarov mengobrol dengan temannya yang bernama Yajima tentang apa saja yang terjadi kemarin. Rupanya Jose sudah dikeluarkan dari posisi 10 penyihir suci dan Phantom Lord telah dibubarkan. Lalu selain mengenang pertemanan mereka dengan Polunca dan salah satu lainnya bernama Rom, Yajima juga mengingatkan Makarov untuk segera mencari generasi baru yang akan memimpin Fairy Tail ke depannya. Alias menyarankan Makarov untuk segera pensiun karena Makarov sudah bau tanah. Sementara itu para anggota Fairy Tail kembali bersemangat ketika mereka sudah bisa mengambil pekerjaan lagi sambil membangun guild. Lucy terlihat berbincang-bincang dengan Mary Jane tentang arwah zodiak dan Loki. Namun mendadak terhenti ketika mendengar Erza dan Laxus berseteru. Laxus membuat ulah lagi dengan mengatakan bahwa Fairy Tail tidak membutuhkan orang lemah dan ingin segera menjabat sebagai Master Guild yang baru. Tentu hal itu membuat yang lain ikut merasa kesal. Tak kecuali Natsu yang langsung saja menyerangnya dan mengajaknya berduel. Setelah Laxus pergi, Mary Jane menceritakan pada Lucy bahwa Laxus adalah cucu Makarov. Pantes ya Laxus ini agak arogan, rada-rada tengil gitu. Setelah kejadian itu, Erza mengajak Natsu dan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan bersama-sama untuk meringkus markas sihir gelap di kota Lupinus. Pada malam harinya, ketika Makarov sedang berpikir siapakah yang akan dia tunjuk sebagai penerus Fairy Tail, dirinya sudah mendapatkan laporan dari Dewan Sihir tentang kerusakan kota yang terjadi di kota Lupinus. Tentu saja akibat ulah Natsu dan kawan-kawannya yang selalu barbar ketika bertugas. Lucy pun mengeluhkan kelakuan Natsu, Erza, dan Grey esok paginya pada Mary Jane. Namun dirinya kembali bersemangat ketika Mary Jane menyarankan sebuah pekerjaan yang menurutnya tidak akan membuat kerusakan karena tidak ada pertarungan atau hal berbahaya. Di kota Onibus, Lucy dan yang lainnya mendapatkan request untuk menampilkan sihir mereka dalam sebuah pentas atraksi. Sesampainya mereka di tujuan, sang produser yang mengirimkan request juga menjelaskan bahwa mereka akan menjadi pemeran dalam pentas karena seluruh aktor yang ada di sana kabur akibat pentas yang tidak populer. Mereka semua pun mulai berlatih di bawah pengawasan Erza yang entah kenapa begitu bersemangat setelah mendengar permintaan sang produser. Dan 1 minggu kemudian, pentas pun dimulai. Seluruh penonton dari berbagai tempat datang ke sana. Sampai semuanya ternyata mulai berjalan tidak sesuai rencana. Dimulai dari Erza yang ternyata mengalami demam panggung, hingga improvisasi yang mereka buat meluncur jauh dari skrip. Gachi-gachi da na. Waga nama wa Julius.
姫を返してほしくばKeadaan mulai jadi tambah kacau ketika Erza dan Grey makin mengacaukan dialog pentas dan Natsu yang dijatuhkan oleh Happy karena tidak kuat menahan berat kostum naga yang dipakai oleh Natsu. Di luar dugaan, meskipun pementasan bahkan sampai merusak bangunan, para penonton memberi tepuk tangan dan sangat menyukai aksi Lucy dan yang lainnya. Yang bisa dikatakan pementasannya sukses besar dan menjadi sangat populer. Saking populernya membuat mereka semua kewalahan kecuali Erza yang malah semakin bersemangat. Setelah pementasan yang heboh itu, beberapa hari kemudian mereka berlima kembali melakukan pekerjaan untuk memberantas sebuah geng di sebelah barat kota Magnolia. Natsu dan kawan-kawan berhasil menyapu kawanan tersebut dengan sangat mudah. Sebelum mereka secara kebetulan bertemu Loki yang bertugas di lokasi yang berdekatan dengan mereka. Seperti biasa, Loki kabur saat melihat Lucy. Malam harinya atas saran Lucy, mereka berlima menginap sejenak untuk menikmati pemandian air panas di spa Townhouse Senka. Setelahnya Natsu, Grey, dan Erza bermain perang bantal di kamar mereka sementara Lucy kembali menjadi korban mereka. Menghindari kekerasan pergi keluar untuk berjalan santai, namun Lucy sempat digoda oleh beberapa laki-laki sebelum Loki secara tiba-tiba datang menyelamatkannya dan menjelaskan bahwa laki-laki yang menggoda Lucy adalah target dari pekerjaan Loki. Mereka itu adalah penyihir kriminal. Setelahnya Lucy dan Loki pergi ke tempat makan bersama. Seraya Lucy menanyakan alasan Loki terus-terusan kabur ketika melihat dirinya. Alih-alih mendapatkan jawaban, Loki justru malah memeluk Lucy dan berdalih bahwa dirinya sedang menggoda Lucy seperti perempuan lainnya. Dan hal itu membuat Lucy menamparnya karena kesal dan pergi dari sana. Sesampainya di guild pada esok hari, Lucy masih terlihat bad mood karena perlakuan Loki kepadanya. Bahkan Lucy menanggapi Natsu dan Grey dengan judes ketika mereka berdua menanyakan soal siapa yang menang di perang bantal semalam. Tidak lama kemudian sekumpulan wanita yang ternyata adalah para kekasih Loki mendatangi guild Fairy Tail untuk mencari keberadaannya. Lucy pun segera kabur dari sana saat Mary Jane meminta tolong Lucy untuk membantunya menghadapi para wanita itu. Malam harinya terlihat Loki menunggu Lucy keluar dari pemandian umum Magnolia dan mereka sambil mengobrol santai. Loki seperti ingin menyampaikan sesuatu kepada Lucy, namun Lucy salah paham mengira itu adalah rayuan lain dari Loki dan membuat Loki tidak jadi membahasnya. Sesampai di rumah Lucy yang ditemani Happy segera memanggil arwah zodiak bernama Kruk untuk memeriksa latar belakang Loki. Karena dirinya curiga perilaku Loki padanya disebabkan oleh kenangan buruk Loki bersama seorang penyihir arwah sepertinya. Dan kecurigaan Lucy benar ketika diketahui Loki pernah berhubungan dengan penyihir arwah terkenal dari guild Blue Pegasus yang kini sudah meninggal bernama Karen Lilisa. Dan saat itu juga bersamaan dengan Lucy yang menyadari sesuatu tentang tingkah laku aneh Loki. Seperti biasa, Grey menerobos masuk ke kamar Lucy dan mengabarkan kepergian Loki dari Fairy Tail. Semua anggota Fairy Tail mencari keberadaan Loki yang kini berada di depan makam Karen Lilisa. Satu-satunya orang yang menyadari bahwa tujuan Loki ke sana adalah Lucy. Sebuah pernyataan mengejutkan pun meluncur dari mulut perempuan cantik itu. Kyuno, Leo, Seirei Loki. Yoku kizuita ne. Boku ga seirei datte. Lucy segera menanyakan alasan dibalik keberadaan Loki di dunia manusia dan tidak kembali ke dunia arwah. Padahal kontrak manusia dan arwah zodiak akan putus jika manusia tersebut meninggal. Loki pun mengatakan jika dirinya memang tidak bisa kembali ke sana karena dia melanggar hukum arwah zodiak. Owner to seirei no aida no kinsoku jikou o yabutte shimatta nda. Kaerenai riyuu wa tanjun nanda. Boku wa uragirimono no seirei da. Kore wa boku no tsumi da. Loki pun mulai menceritakan kejadiannya bersama Karen 3 tahun yang lalu ketika dirinya masih menjadi arwah zodiak milik Karen. Karen Lilisa ternyata memiliki sifat arogan yang menganggap dirinya bisa memakai arwah zodiak sesukanya. Seperti halnya ketika dia memanggil arwah zodiak bernama Aries untuk menggantikannya digoda laki-laki. Dan ketika Master Guild Blue Pegasus memarahinya akan hal itu, Karen malah menyalahkan Aries. Loki
Loki yang tidak tahan dengan sikap Karen mengancam akan tetap berada di dunia manusia sampai Karen mau meminta maaf pada Aries dan memutuskan kontrak terhadap dirinya serta Aries. Ancaman itu tidak main-main. Selama berbulan-bulan Loki tetap tinggal di dunia manusia dan menyebabkan Karen tidak dapat memanggil arwah zodiak lain. Bahkan ketika Karen datang berkali-kali untuk membujuknya kembali, Loki tetap memilih untuk tinggal sampai Karen mau memutuskan kontrak. Namun ketika 3 bulan berlalu, あれから3ヶ月、そろそろカレンを許してやろうか。そんな、僕はカレンに考え直してほしかっただけだ。私の許可もなしにあの子を無理に仕事を引き受けたの。Loki pun dijatuhi hukuman tidak dapat kembali ke dunia arwah karena dianggap melanggar hukum dunia arwah. Rasa bersalah juga masih menyelimuti Loki. Karena itu dia merasa sangat siap untuk lenyap sepenuhnya setelah 3 tahun berada di dunia manusia. Mendengar cerita Loki, Lucy tidak terima hal itu. Dirinya mencoba membuka paksa gerbang zodiak Leo agar Loki bisa kembali dan tidak lenyap. Lucy berkata bahwa Loki sama sekali tidak bersalah dan bagaimana caranya akan menyelamatkan Loki. Mereka berdua kini berada di tengah-tengah antara dunia manusia dan dunia arwah, dihadapkan dengan Raja Arwah. Melihat hal itu, Lucy langsung menyampaikan protesnya kepada Raja Arwah tentang keadaan Loki. Dengan kekuatan yang berlimpah, para arwah zodiak yang dimiliki Lucy ikut muncul seraya Lucy terus menyampaikan protesnya. Loki Aries no kimochi ga wakaru desho. Loki pun diampuni Raja Arwah dan diizinkan kembali ke dunia arwah, sekaligus diberi perintah untuk membuat kontrak sebagai arwah zodiak Lucy agar bisa menjaganya. Tanda Raja Arwah sangat terkesan dengan tekad dan kekuatan sihir Lucy yang dapat memanggil banyak arwah zodiak sekaligus. Keesokan paginya seluruh anggota Fairy Tail terkejut setelah Loki mengakui siapa dirinya yang sesungguhnya, yaitu sebagai arwah zodiak bernama Leo. Selagi menggoda Lucy, Loki memberi beberapa tiket menginap di hotel untuk Lucy dan juga anggota lainnya yaitu Natsu, Grey, Erza, dan Happy. Mereka pun langsung menyambut dengan baik, bahkan Erza sampai terlalu bersemangat dan dia sudah terlihat siap-siap pergi ke hotel itu. Dan setelahnya Loki atau Leo sekali lagi berterima kasih kepada Lucy dan berjanji untuk menjaganya. Lucy, 出発するぞ。せっかくのロキの行為だ。思いっきり楽しむぞ。 Sesampainya mereka di hotel yang dituju bernama Hotel Akane, Natsu dan yang lainnya segera bersenang-senang di pantai dari berselancar, bermain pasir, hingga bermain voli pantai. Terlihat di sana bahwa Juvia juga mengikuti mereka demi tetap bisa memperhatikan Grey diam-diam. Waduh, ekstrim juga nih ya cewek. Di sore harinya terlihat Erza yang sedang bersantai di beranda kamarnya menikmati matahari yang perlahan terbenam sampai tertidur. Namun dirinya segera terbangun dengan panik setelah bermimpi sebuah pemandangan yang cukup mengerikan, di mana orang-orang terlihat dikurung dan dipekerjakan secara paksa serta ada monster berbentuk aneh di sana. Erza kemudian dihampiri oleh Lucy yang sudah berpakaian anggun untuk mengajaknya bermain di kasino hotel. Erza pun mengganti pakaiannya dengan kekuatan sihir dan tampil sangat cantik. Di kasino terlihat Grey yang dihampiri oleh Juvia yang menyatakan keinginannya bergabung dengan Fairy Tail, serta Natsu yang marah-marah ketika kalah bertarung di kasino. Di saat seperti itu terlihat beberapa orang yang secara tiba-tiba mendatangi dan menyerang mereka sambil menanyakan keberadaan Erza. Di saat seperti itu Erza dan Lucy masih bermain poker dengan santai di ruang yang berbeda. Sebelum kejadian, ekspresi Erza seketika berubah saat melihat seorang berambut blonde yang dipanggil nama So menyamar menjadi petugas. Buji? Hisashiburi da ne, Nei-san. Nei-san? Kaado no naka ni... Erza sangat terkejut ketika melihat So dapat memakai sihir. Yang langsung dijawab oleh So bahwa dirinya dan yang lainnya telah mendapat kekuatan sihir saat Erza pergi meninggalkan mereka semua. Di saat itu juga beberapa orang yang lainnya tadi menyerang Natsu, Grey dan juga Juvia berkumpul di tempat Erza dan Lucy berada. Lucy pun juga diserang oleh salah satu dari mereka yang bernama Miliana dengan memerangkap dia dalam jeratan tali. Di saat yang bersamaan So memanggil Erza dengan sebutan pengkhianat. Dan dua orang lain yang bernama Simon dan Wali juga ikut berbincang sedikit. Erza memberitahukan Lucy bahwa mereka adalah orang-orang yang dikenal Erza sebelum dirinya bergabung ke Fairy Tail. Sebelum Erza dibuat pingsan oleh Wali dan mereka membawanya pergi.
ルザをどこに連れて行くのよ。返しなさいよ。目標確保帰還しよう。 Lucy mencoba membebaskan dirinya dari jeratan tali milik Miliana. Namun dirinya tidak bisa memakai sihirnya karena tali itu dapat menahan kekuatan sihir seseorang. Namun ketika dirinya merasakan sakit di kulitnya akibat seseorang yang terjebak di dalam kartu untuk mencoba menebas-nebas dengan pisau, Lucy pun berpikir bahwa ini adalah caranya untuk membebaskan diri. Lucy segera menghampiri ruangan di mana Natsu dan Grey berada dan terkejut melihat Grey yang tidak sadarkan diri di sana sebelum menyadari bahwa itu adalah perbuatan Juvia yang membuat tubuh tiruan Grey dan menyembunyikan Grey di tempat aman. 安心してください。あんたエレメント4の。待て、ルシー。 Setelah menjelaskan alasan kehadiran Juvia, mereka bertiga menghampiri Natsu yang berteriak kesal karena secara tiba-tiba diserang oleh musuh. Kemudian segera saja mereka berempat menuju ke arah di mana Erza dibawa. Sementara itu Erza yang diikat dan ditahan di sebuah ruangan dalam kapal dihampiri oleh So yang mengarahkan mereka ke tempat yang dipanggil sebutan dengan Menara Surga. Mendengar hal itu seketika saja tubuh Erza bergetar ketakutan. Tidak seperti Erza yang biasanya kita lihat begitu gagah dan berani. Dan setelah memuji penampilan Erza, So menyatakan kerinduannya kepada Erza sambil memeluknya. Sebelum berteriak marah mempertanyakan alasan Erza mengkhianati seseorang yang bernama Jelal. Bayang-bayang kenangan tentang sosok Jelal pun berputar di kepala Erza. エルザ、急がねえと奴らに見つかっちまう。こっちだよ。早く。シャア、でけえ声出すんじゃねえよ。ジェラール。大丈夫、怖くないよ。俺たちは自由を手に入れるんだ。行こう、エルザ。 Sementara kapal di mana So dan yang lainnya sedang berlayar, di Menara Surga yang begitu gelap dan mencekam terlihat seseorang berambut panjang yang menghampiri seseorang lainnya yang memakai jubah. Melaporkan bahwa Erza sudah berhasil ditangkap. Sosok berjubah hitam itu dipanggil dengan nama Jelal, nama yang tadi disebut oleh So pada Erza. Di saat orang berambut panjang itu mempertanyakan alasan Jelal untuk membawa Erza ke Menara Surga, Jelal menjawab bahwa Erza akan menjadi bagian dari Menara Surga alias ditumbalkan. 俺の夢のために生贄となれ、時は来たのだ。エルザ・スカーレット。 Dan di sanalah alur cerita anime Fairy Tail part 9 ini pun bersambung. Dan siapa sih Jelal ini sesungguhnya? Karena kalau dilihat-lihat kok Jelal ini mirip dengan si Grand sih? Anggota dewan mencurigakan yang bekerja sama dengan Ultir. Cerita Natsu dan kawan-kawan udah semakin intens ya guys, dengan mulai menguak satu persatu cerita personal tiap karakternya. Penasaran dong dengan kelanjutannya? Ditunggu ya update alur cerita anime Fairy Tail selanjutnya. Rama di sini seperti biasa pamit. Bye bye.